Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya hari ini berdoa bersama-sama di kantornya Pak Menteri. Orang yang boleh pinter kalau nggak ada effort dan semangat, nothing. Nazar pertama, memberikan waktu yang lebih banyak pada keluarga. Kualitas dia bernyanyi dengan baik, saya pikir duet dengan Istana itu adalah puncak terbaik karya seni Didi Kempot. Selasa 5 Mei kemarin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali beraktivitas di kantornya. Selain mengikuti sejumlah rapat, bertemu para staf, kabarnya di kantornya juga digelar pengajian khusus dengan penceramah Gus Miftah dari Sleman, Yogyakarta. Di luar itu, dalam kesempatan ini, saya pribadi masih penasaran untuk mengulik seputar kondisi kesehatan beliau, khususnya selama terjangkit COVID-19, karena kabarnya beliau sempat pingsan selama 14 hari. Nah, apa saja yang terjadi selama itu? Kemudian bagaimana Pak Budi menjalani hari-harinya selama diisolasi dan pemulihan diri. Lazimnya orang yang sakit kembali pulih juga punya janji atau semacam nazar. Saya akan menanyakan juga hal semacam itu kepada Bapak Budi Karya Sumadi. Nah, Detikers, kita sapa langsung Bapak Budi Karya Sumadi yang berada di kediamannya lewat aplikasi Skype. Halo, Assalamualaikum Pak Budi Karya Sumadi. Assalamualaikum Mas Ajat, Detikcom yang luar biasa. Sejak sepekan lalu ya muncul, waduh, bilang gimana nih cara menghubungi Bapak nih, pengen wawancara langsung tapi ternyata protokol masih belum memungkinkan ya. Betul, maaf, belum boleh. Ya. Hari ini pertama kali. Agak kurusan Pak, turun berapa berat badannya? Waktu pertama kali sadar, itu turunnya 15 kilo. 15 kilo? Dari berapa ke berapa itu? Dari 75 ke 60. Sekarang saya udah kapan ya? 66 sekarang ini. 66. Kelihatan soalnya kemejanya kelihatan kegedean jadinya itu. Oh gitu ya? Iya. Ntar lagi juga makannya banyak. Gemuk lagi nanti. Alhamdulillah nggak perlu diet yang ekstra keras ya, bisa turun berat badan lagi. Betul. Sudah main pingpong lagi Pak? Oh belum. Belum boleh ya? Aku konsentrasi latihan fisik, besarin otot tangan, besarin otot kaki, jangan sampai besar. Itu dosisnya banyak sekali gitu. Sehari 3 kali dosisnya. Jadi untuk train itu ya, karena saya ya mesti punya suatu kesehatan dan pergerakan yang sama baiknya. Jadi sekarang sedang improve, sudah baik, bisa jalan, sudah bisa diizinkan ke kantor mulai hari ini, tapi dibatasi 3 jam saja untuk wawancara. Saya masih dibatasi oleh dokter. Setiap bulan, setiap minggu dievaluasi, setiap hari dokter dari RSPAD datang. Hari ini kabarnya ke kantor, apa aja aktivitas di kantor, ngapain aja? Saya datang ke kantor pertama kali say hello sama teman-teman. Kan teman perhubungan pasti menunggu saya. Ya. Tapi diisi dengan tausiah Gus Miftah dari Jogja datang ke Jakarta. Iya, dia itu sahabat saya. Dia waktu saya masih WA saya, Pak Budi, kalau bisa pertama kali ke kantor aku ikut ya. Saya pikir saya harus punya teman banyak ya, jangan pemain band aja temennya, jangan pejabat aja, kiai jadi teman. Jadi Gus Miftah adalah sahabat saya yang dari Jogja. Setelah itu dia yang banyak ngomong, saya cuma ngomong 5 menit, terus dia memberikan tausiah.
Setelah itu saya ratas ya, saya ratas 1,5 jam tentang restrukturisasi BUMN. Di bawah saya kan ada beberapa perusahaan, jadi saya memberikan masukan. Setelah itu saya ketemu beberapa sahabat. Itu pun Ya. satu hari saya batasi maksimal 3 orang, Ya. ya, dan hanya bertemu masing-masing 2 menit ya. Jadi ini sekedar kangen. Dan ini saya juga terima kasih banyak akhirnya diterima untuk mengganggu Bapak nih menjelang Ini .com pertama kali. pertama kali ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Budi. Pak Budi, sudah boleh bicara soal kebijakan-kebijakan nggak terkait penanganan mudik gitu? Meskipun mudik nggak ada, dilarang kan? Saya kan memang mengikuti. Iya. Tapi saya pikir saya belum terlalu banyak berinteraksi dengan teman-teman kabinet. Saya pikir kalau mau ngomong itu dengan Mbak Adita aja. Dia lebih mengikuti dan dia berinteraksi ya dengan Pak Menseknek dan sebagainya. Saya mungkin kalau ngomong bisa salah. Oke, kalau gitu kita menggali sisi kesehatan Pak Budi aja ya. Ya. Setelah dinyatakan sudah boleh puasa ya, meskipun sudah pulih. Belum boleh. Belum boleh. Setiap 3 jam saya mesti minum obat. Oh. Okay. Ya jadi nanti bayar vidya aja. Oke. Sama puasa Senin Kemis nanti. Pak, selain obat-obat resmi yang dari dokter, ada obat-obat tambahan nggak? Jamu misalnya atau obat herbal lain gitu nggak? Suplemennya itu? Ya karena RSPAD take care saya begitu baik ya. Saya harus terima kasih. Dan sampai saat ini dia tiap hari ada dokter RSPAD yang datang. Saya taat dengan dokter saja. Saya tidak paling minum makanan-makanan yang bergizi gitu. Itu aja. Tapi jamu saya masih hindari karena dokter tidak menganjurkan. Jadi kalau gitu ada makanan pantangan nggak? Pedas nggak boleh, misalnya terlalu manis nggak boleh atau apa gitu? Oh iya, ya jadi saya buka rahasia aja. Yeah. Kalau orang COVID pertama kali itu nggak suka asin sama pedas. Padahal biasanya saya itu penggemar pedas kan. Kalau nggak pakai jamu, ini pedas sedikit aja nggak bisa. Jadi suka ditahu. Wah ini gimana sih kok cerewet amat. Nah, terus terbukti bahwa ada di rumah ini juga yang COVID yang nggak mau pedas dan asin. Jadi pedas itu merupakan satu hal yang belum bisa lah ya. Tapi kadang-kadang saya coba dikit, pedasnya tahan gitu ya. Padahal pedas itu biasanya satu hal yang sangat saya sukai gitu ya. Jadi sudah ada mekanisme menolak ya di lidah itu ya untuk pedas-pedas itu. Menolak dan langsung kayak apa gitu. Tidak enak sekali kayak kita makan satu barang yang pahit sekali kan pasti kita menolak langsung. Iya. Padahal kalau menurut istri anak saya itu biasa nggak kerasa pedas gitu. Saya kerasa gitu. Lidah itu sangat sensitif sekali. Lidah sangat sensitif. Meskipun pedasnya bukan dari cabai, misalnya pedas dari lada gitu juga sama aja rasanya. Saya nggak perhatikan lah ya. Tapi pokoknya pedas itu sementara belum bisa. Tapi saya selalu mencoba sedikit-sedikit kan ini kan mesti belajar ya. Termasuk saya beraktivitas kan belajar. Jadi makan pedas juga saya belajar. Cita rasa lain selain pedas apa Pak yang terganggu? Asin nggak bisa. Terlalu asin juga, kok asin banget. Kalau manis nggak apa-apa. Jadi seperti biasanya kita senang yang manis-manis kan. Iya. Dan sebagainya gitu. Itu manis oke sekali. Sekarang sejak beberapa hari ini di rumah masih ada keluhan-keluhan apa yang suka dirasakan? Kalau asma kan memang bawaan Bapak ya tuh ya? Ya. Kalau menurut dokter untuk ukuran satu pasien saya itu lebih baik dari rata-rata ya. Termasuk ahead lah lebih baik gitu ya. Tapi yang saya rasakan Ausdauer,
daya tahan lah. Jadi kalau jalan lama gitu, Capek orang banget. Jawa bilang menggeh-menggeh, terengah. Terengah. Itu yang masih belum itu. Nah, saran dokter ya harus exercise. Jadi tadinya 100, jadi Ya. 150, terus dilatih gitu. Jadi durasi dan Ya. kecepatan itu dikombinasikan menjadi suatu hasil yang nanti saya sama baiknya dengan sebelumnya. Hmm. Pak, kalau gitu kita kilas balik ke awal-awal Bapak dikabarkan sakit gitu ya. Ya, Dulu sebetulnya semula apa yang Bapak rasakan? Selain demam, kan semula kata kabar yang beredar Bapak tuh tipes kan. Kecapean, tipes katanya. ya makanya saya kan diuber-uber sama detik. Bapak Iya, COVID, Bapak COVID. COVID ya. Aku kan lihat laboratorium, Hmm. ya. Terus aku panggil saudara saya, Dokter Sita. Iya. Ini gimana? Wah, ini pasti bukan COVID. Karena Nah, apa? Ada satu indeksnya itu justru berlawanan dengan COVID. Satu. Yang kedua, rekomendasi dari itu adalah tifoid gitu loh. Sehingga oh, saya merasa nggak sehat itu sebelumnya, iya. sebelum sampai saya nggak sadar itu, taunya Hmm. tifus. Tipes kan, ya, ya. Ya, tapi ya menurun. Kan Ya, tifus juga menurun kan daya tahan tahan. tubuh kita. Nah, iya. Ya, ya. Kan karena kita tahu Bapak itu ngejemput apa para ABK terakhir itu kan ya, sebelumnya kan yang di mana di karantina di Batam itu juga dari Wuhan itu Ke Makassar juga saya, ke keliling-keliling. waktu juga ya. Ya, Hmm. ya. Hmm. Nah, Pak, waktu pertama kali dikabarin, wah Bapak ternyata yang semula apa menduga tipes ternyata COVID, apa yang Bapak rasakan waktu itu? Aku udah nggak sadar. Oh, udah nggak sadar waktu itu. Saya udah nggak sadar. Yang Hmm. ada anak istri saya dan saudara saya. Jadi Ya, saya udah nggak sadar. ya, Mungkin hari kedua atau hari ketiga ya ya. dinyatakan COVID, saya sudah nggak sadar. Hmm. Menurut cerita saya sudah masuk di RSPAD. Oke, oke. Saya 2-3 hari di sana memang tidak ada unit itu, Ya. unit untuk COVID. Setelah itu dipindah ke RSPAD. Hmm. Jadi sama sekali nggak sempat lapor ke presiden atau ke keluarga ya, karena nggak tahu ya sebenarnya Bapak karena udah pingsan. Ya nggak lapor, tapi memang hari-hari terakhir itu saya sempat bolos ratas ya. Oh, Terus ya. Pak Luhut bilang, Bud, lu ke rumah sakit deh, dia bilang gitu. Pak Luhut, makanya eh, saya belum sempat pamit presiden, tapi Pak Luhut kan atasan saya. Ya. Tentu Pak Luhut menyampaikan kepada presiden. Oh, jadi Pak Luhut yang pertama kali istilahnya mengingatkan Yang supaya mengingatkan, kalau teman-teman yang lain, Pak Basuki, Bu Retno, Pak Paratik, tentu udah, ojo ngoyo. Eh, kalau Bu Retno yang paling sering ngingetin, wes jangan ngegas dulu sih. Kita mesti ngatur gas karena kan kita ini harus bagi-bagi energi. Pak, selama kan Bapak sempat bilang tuh minggu lalu eh, dalam keadaan tidak sadar itu selama 14 hari ya Pak ya? Iya, iya, Nah, itu kan kalau saya nonton film Hollywood atau apa, kalau iya. orang yang tidak sadar lama, konon kabarnya katanya apa dia ruhnya bisa jalan-jalan ke surga atau kemana. Memang jadi semacam itu nggak sih Pak? Saya itu tidak pernah bermimpi. Cuman Enggak, satu kali ya, saya tuh bermimpi ya. ikut tes jadi penerbang. Waduh, Ya. jadi pilot, Jadi penerbang. pilot, tapi cilakanya nggak lulus-lulus gitu loh. Dibilangin apalagi yang nomor satu cewek gitu. Ya, Ulangan lagi. Tapi saya itu the last orang yang lulus pilot hmm, gitu. pada Teman-teman akhirnya. saya, teman-teman saya tentunya nama-nama itu nggak tahu. Ya. Hore, hore gitu. Itu pilot apa? Mungkin ada sedikit ada hubungannya. Pilot yang membawa
pesawat-pesawat kecil Ya. seperti pesawat apa ya, Sen 235 gitu ya, untuk rada ke Pak Menteri Pariwisata. Ya kan Oh, dia selama ini komplain kan ya. tentang tidak ada jangkauan. Nah, itu ada member. Cuman Hmm. terakhir saya bilang diterima paling akhir. Masa yang diterima situ orang, ya bukan mengatakan mayor itu kecil ya. Masa Ya. saya sama dengan mayor, apalagi paling bucit lagi gitu. Akhirnya selesai mimpinya. cuman satu mimpi itu yang saya ingat. Belum sempat naik pangkat ya, udah selesai duluan. Nggak ada naik pangkat. Dan saya juga nggak pernah naik pangkat kan. Memang Pak Budi sebelumnya memang sempat bercita-cita jadi pilot gitu, waktu zaman kuliah gitu? Nggak pernah sama sekali. Pernah sama sekali. Memang sebelum sakit itu saya banyak sekali diskusi dengan Pak Tama. Pak Tama itu merasa bahwa banyak destinasi wisata kita itu tidak bisa dijangkau karena penerbangan. Itu intensif, hampir tiap hari. Mungkin itu yang menginspirasi menjadi mimpi ya. Apa itu kan selama sakit itu Bapak diisolasi ya, di ruang isolasi itu biasanya sendirian itu kan. Itu tekanan apa yang paling berat Bapak rasakan? Atau mungkin cerita ini dulu, ngapain aja selama di ruang isolasi itu Pak? Mungkin baca, nonton TV, main game atau apa gitu, mengusir kejenuhan selama 40 hari, lama banget itu kan itu. Jadi pertama kali kan isolasi tidak sadar. Iya, 14 hari. Pak Sari. Isolasi sadar 4 hari di rumah sakit. Ya. Nah itu kan kesehatan saya kan belum terlalu baik ya. Ya. Jadi ya tentunya terbatas survival lah ya. Survival. Paling apalah, nggak ngapa-ngapain. Ngelamun aja. Dan di situ banyak saya bertanya pada diri saya sendiri gitu. Setelah hari kedua saya baru tahu bahwa saya itu habis sakit COVID dan tidak sadar 14 hari. Maka saya mulai sadar gitu. Wah, 14 hari lama banget. Kok sakit yang tadi tidak sangka kena di saya gitu. Dan kok saya ini bisa sembuh gitu. Jadi saya tanya gitu. Maka memang ini saya pikir saya memang mesti berterima kasih dengan Allah SWT ya Tuhan. Jadi sejak mulai sadar saya walaupun dalam keadaan apa adanya, sholat 5 waktu, tahajud dan sebagainya itu saya lakukan. Saya bertanya-tanya, wah ini satu perjalanan yang susah, saya diberikan ini, apa pesannya sih? Apa yang Tuhan pesan kepada saya gitu. Saya melihat bahwa saya masih banyak kekurangan. Ya. Itu jadi jadikan momen introspeksi ya selama sakit itu. Introspeksi aja, umpamanya di kantor, mesti gimana, di rumah, dengan teman, dengan agama, dengan saudara dan sebagainya itu, saya tiap hari bertanya. Satu waktu sekilas ya, ada kakak saya yang sudah meninggal. Tiba-tiba saya bermimpi gitu ya. Kakak meninggal, dia punya anak ya. Ada satu anaknya belum kawin gitu ya. Nah, saya pikir mengapa dia kok terlintas gitu. Maka ada satu ponakan saya yang namanya Dinda ya. Saya merasa berdosa bahwa selama ini kakak saya pesan-pesan tapi saya tidak begitu care sama dia. Jadi mulai saya sadar beberapa hari yang lalu, tiap hari saya chatting sama dia. Selamat pagi, selamat sore. Nah rupanya anak-anak itu memang butuh kasih sayang ya, apalagi dia orang tuanya. Itu salah satu introspeksi saya. Hal-hal yang lain pasti kehidupan yang lain. Kalau hubungan dengan atasan, dengan Pak Luhut, dengan Pak Jokowi? Ya, kalau dengan Pak Jokowi saya harus terima kasih ya.
karena Bapak Jokowi adalah orang yang pertama kali telepon saya pada saat saya sampai rumah. Jadi saya tanggal 31 itu sampai jam 8, mungkin seperempat jam kemudian Pak Jokowi telepon walaupun sebentar. Jadi harus terima kasih. Harus terima kasih juga karena Pak Jokowi telepon keluarga saya. Begitu saya dinyatakan COVID, sabar ya. Jadi saya pikir dukungan presiden, orang besar memberikan dukungan pada saya ucapkan terima kasih. Pak Luhut juga terima kasih karena dia yang mengingatkan saya ke rumah sakit. Dan yang lucu tuh gini, kalau saya lapor, Pak Luhut, saya jalannya udah begini, ininya begini, Bud, nggak usah lapor. Dokter RSPAD udah lapor sama gue, katanya gitu. Jadi karena atasan saya dan atentif, memang Pak Luhut memberikan atensi kepada saya. Pak, pelajaran penting apa lagi Pak yang mungkin bisa Bapak sampaikan untuk kami yang masih muda, yang masih sehat, juga untuk masyarakat luas dengan apa yang menimpa Pak Budi ini? Pertama kali saya mau ngomong soal penyakit COVID dulu ya. Bahwa penyakit COVID bisa dinyatakan susah, tapi bisa dikatakan ya bisa diatasi, bukan gampang ya. Sebagai bukti, saya dengan umur 60 tahun, dengan ada satu penyakit dan di ventilator lama, dengan semangat itu bisa sembuh gitu loh. Ya artinya semua orang itu bisa sembuh asal dia care. Nah oleh karenanya pemerintah ini kan sedang menggalakkan Pak Presiden. Bahkan sekarang ini tiap hari kita bicara tentang COVID, bagaimana melakukan itu. Nah ini menjadi pelajaran bahwa satu, COVID ini harus segera diakhiri. Ya, kalau bisa bulan Juni udah selesai deh, ya. Atau kalau bisa bulan Juni udah selesai deh, gitu, supaya masih sempat libur dan sebagainya gitu. Nah itu bisa dilakukan kalau ada kebersamaan, ya. Kebersamaan, jangan saling bully gitu ya. Kebersamaan penting, kekompakan penting, ya. Jadi saya nggak mau masuk soal mudik dan sebagainya, tapi kekompakan itu penting. Bagi teman-teman seperti Pak Ajat yang masih muda belia, yang masih energik ya, iya kan, umurnya baru 16 kan, kelihatannya 11 tahun Mas Ajat itu. Saya pikir ya, semangat itu penting, effort itu penting. Orang yang boleh pintar, kalau nggak ada effort dan semangat, nothing. Orang bisa punya jabatan tinggi, kalau nggak ada semangat dan nggak ada effort, nggak ada artinya. Gitu. Dan sehebat apapun dokter yang menangani ya Pak ya? Ya, pokoknya Mas Ajat jadi wartawan gitu. Harus menciptakan berita-berita yang trending tanpa membuli orang gitu. Harus ada celah-celah tertentu yang dilakukan. Sebagai jurnalis bisa menulis, menginspirasi masyarakat gitu ya. Jadi bagi anak muda itu pesan saya. Jadi saya percaya, saya bukan orang pintar. Kadang-kadang saya guyon. Kan kadang-kadang saya kan suka marah-marah gitu. Apa sih Bapak itu suka marah-marah gitu? Gini, saya sebenarnya pengennya jadi dosen. Cuman sayangnya saya nggak pinter gitu loh. Tahu-tahu aku jadi menteri gitu loh. Nah, modalnya diantaranya semangat. Nah, semangat itu marah gitu loh. Nah, tapi saya berjanji ya, dalam hidup saya nggak akan marah-marah lagi gitu ya. Tadi pagi saya ngomong sama teman-teman saya dalam interpretasi saya nggak mau marah-marah. Jadi saya ngomong Pak Sekjen, kalau saya marah dijawil ya. Ya janji. Tapi ini insya Allah saya bisa nggak marah gitu. Tapi saya godain juga. Tapi kalau ada orang yang nggak bagus, kalau tahu-tahu pindah ke mana daerah terpencil, jangan marah ya. Nggak marah, cuman mindahin orang aja gitu. Ya, semua tertawa. Jadi itu janji saya sama teman-teman ya. Semangat itu penting gitu ya.
Nah, mudah-mudahan saya ngomong begitu menjadi semangat baru bagi teman-teman saya di Kementerian Perhubungan. Semangat dan selalu berpikir positif kali Pak ya. Nah, itu penting, itu penting. Berpikir Pak, positif. Ya, ngomong. kan ketemu teman lama Gus Miftah jauh-jauh dari Jogja. Beliau nasihati buat Pak Budi. Dia belum sempat ngomong. Di telepon baru say hello aja. Tadi sebenarnya dia minta waktu 10 menit. Cuman karena sudah dijanji sama dokter, setiap orang 2 menit, ntar kita telepon aja. Saya janji nanti habis maghrib telepon dia. Dia masih di Jakarta kali ini. Dia kocak gitu, jadi seneng ya. Biasanya kita bertiga dengan Deddy Kobuser itu suka canda-candaan konyol tetapi segar. Dan untuk saya adalah satu dunia lain yang lain dari yang saya hadapi sehari. Pak Budi kan orang Jawa, tentu suka juga kan musik-musiknya Pak Deddy Kempot yang hari ini berpulang. Ya. Mau sampaikan atau punya kenangan khusus nggak dengan Pak Deddy Kempot? Bukan khusus lagi, khusus sekali ya. Ya. Saya sangat berduka dan mengucapkan supaya agar Pak Deddy Kempot khusus khotimah ya. Dia itu orangnya baik sekali Pak. Saya berteman dia itu pada saat dia belum hits sekarang ini. Kira-kira 6 bulan terakhir saya itu selalu nanggap dia. Karena saya sering main-main di sosialisasi perhubungan. Kalau ke Liga Jawa Tengah kan yang bagus dia. Iya betul. Saya itu orang Jawa tapi besar di Palembang, jadi boten sakit maneh bicara Jawa gitu. Bisanya ngomong Palembang gitu. Saya berteman. Jadi saya selama 6 bulan itu kira-kira berapa kali ya? 12 kali bersama Deddy Kempot. Orangnya sederhana, ya, gampang, ya. Jadi kalau saya sosialisasi, biasanya sosialisasi soal angkutan darat, ya. Datang banyak sosialisasi tentang kereta api, orangnya banyak. Gitu. Nah dia komunikator yang baik. Sebagai sahabat, sebelum dia ngetop, saya sering say hello gitu. Jadi saya pikir Indonesia kehilangan putra terbaik dan satu yang memang menginspirasi kita semua ya. Apalagi ada lagu COVID itu, saya harapkan itu menyemangati kita. Jadi keseharian dia tuh sederhana sekali. Kami nggak perlu jemput ya. Kadang di Semarang, kadang-kadang di Jawa Timur, kadang-kadang di Klaten dan sebagainya gitu. Di Jogja dan sebagainya. 12 kali. Saya ingat sekali 12 kali. Karena apa? Dia ini juga sahabatan sama Gus Miftah. Oh iya betul. Ikut tapi kadang-kadang kita gabung, kadang-kadang enggak dan sebagainya. Jadi saya sangat terkesan ya, sangat tahu bahwa dia tuh sangat digemari waktu itu oleh masyarakat Jawa. Nah setelah itu kan menjadi hit ya seluruh Indonesia. Saya hanya nggak pernah ketemu lagi. Saya salut sekali pada saat dia duet dengan Isyana. Saya sampai setel berkali-kali sampai anak saya, apa sih dilihatin gitu aja. Ini satu yang hebat ya. Deddy Kempot adalah artis yang luar biasa ya. Untuk artis Jawa ini harus jadi panutan. Isyana juga punya kualifikasi harus duet. Isyana orang Sunda, ini orang Jawa dan lagunya keren. Saya mungkin sehari sampai 5 kali tuh dengerin lagunya duet itu. Ingat nggak lagunya kayak apa? Lagunya nggak apa? Saya tuh nggak pernah apa lagu. Yang ada track apa gitu loh. Dawet itu apa dia? Oh, cendol dawet. Cendol dawet ya. Cendol dawet. Lagunya apa? Pokoknya saya setel terus saja itu. Ya, kan saya dengan teman-teman gitu. Saya pikir itu satu puncak performance dia ya. Belum lagi dia banyak beramal di mana-mana ya. Jadi kalau dia pekan lalu kan bikin konser amal dengan sebuah stasiun televisi ya, dapat hampir 8 miliar gitu.
Ya, 8 miliar ya. Tapi kalau kualitas dia bernyanyi dengan baik, saya pikir duet dengan Isyana itu adalah Yang terbaik. puncak terbaik karya seni Didi Kempot. Dan beliau beberapa hari lalu juga ikut membantu pemerintah dengan sosialisasi dilarang mudik itu ya, bikin lagu baru itu. Ah, itu kan Iya. Tuhan selalu memberikan kesempatan orang-orang baik. Iya. Pada saat dia sudah tidak Tuhan sudah tahu kan dia akan berakhir kapan gitu. Ya udah sebelum ini kamu berbuat dong. Nah, dia lakukan dan itu aku baru tadi denger lagunya bagus banget. Dipakai untuk joget, dipakai Jadi Didi Kempot itu juga menginspirasi seorang tokoh yang luar biasa. Saya kenal baik, saya sering ketemu dengan dia, sering bernyanyi dengan dia, tapi saya nggak pernah bisa hafal karena lafal bahasa Jawa saya itu tidak baik. Terakhir, Pak Budi tadi sempat bilang akan janji tidak akan marah-marah lagi Ya. ke anak buah. Ya. Tapi mungkin punya nazar-nazar yang lain yang sempat terlintas, nanti kalau aku udah benar-benar pulih, aku akan melakukan ini dan tidak akan berbuat ini, tidak akan berbuat itu. Apa aja kira-kira nazar-nazarnya Pak Budi itu? Selain tadi anaknya Pak kakaknya. Nazar pertama, memberikan waktu yang lebih banyak pada keluarga. Nazar pertama. Mungkin ya? Sebagai menteri apa mungkin itu? Ya mungkin lah, aku kurang-kurangin dikit dong. Yang tadinya di-entertain orang, saya entertain anak istri aja gitu loh. Nazar pertama. Nazar kedua dengan keluarga besar. Ya, seperti saya dengan ponakan saya, dengan kakak saya dan sebagainya, itu internal ya. Terus nazar yang lain ya dengan umpamanya dengan orang lain ya, dengan alumni. Kita bikin amal bazar bersama, bangun masjid ya. Terus dengan lingkungan ya. Dengan wartawan, ya saya mau nongkrong di kafe, bahkan mungkin di lesehan gitu ya. Saya ingin banyak teman lah ya untuk lakukan. Tentu nazar kepada negara itu sangat penting. Kita tahu negara dalam keadaan sulit sekarang ya. Tapi nanti satu waktu saya akan sampaikan. Saya hanya bicara dengan teman-teman sekjen, dirjen, kita melakukan apa-apa gitu. Jadi mungkin 2 minggu lagi lah saya akan sampaikan bahwa harus ada satu change di Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan harus menjadi leading sektor di bidangnya, dan Kementerian Perhubungan harus memberikan dukungan yang baik kepada semua operator. Itu nazar yang tidak mudah, tetapi saya sudah diskusi dengan beberapa teman-teman. Tapi intinya saya ingin satu kebersamaan. Hidup ini adalah kebahagiaan apabila kita punya teman yang banyak. Dan kalau dari saya ingin menantang Pak Budi main pingpong lagi. Kalau nanti sudah. Tapi kira-kira sebulan lagi. Iya. Sekarang saya mau gedein tangan dulu, biar kayak Popeye gitu loh. Saya guyon gini. Nanti saya kalau harus dulu biar nggak dikalahin lagi sama Pak Budi. Iya, kayak Popeye gitu. Malah saya guyon sama temen tuh. Ntar tangan saya 2 kali lipat. Kalau ketemu lo, gua lipat tangan gua gitu ya. Kayak anak-anak kayak gini gitu loh. Ini loh. Kayak Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier kayak gitu. Ya guyon lah. Tentu saya tidak lakukan itu. Ya Mas. Oke. Pak Budi, terima kasih banyak berkenan menerima saya untuk berbincang-bincang. Saya tahu Pak Budi harus lebih banyak beristirahat. Jangan memforsir waktu dulu untuk kita ngobrol. Lain kali kita bisa ngobrol lebih panjang lagi, Pak Budi. Terima kasih Pak Ajat. Terima kasih. Sampaikan salam ke pimpinan-pimpinan dari Detik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.